Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Saat ini kita punya banyak sekali alasan untuk kita bersyukur sama Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Ya. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada saat ini, mari kita izinkan Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kehidupan kita saat ini, kita ada sebagaimana kita ada, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Engkau baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu disayang. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan
baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang tunaikan berharian kau tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Besar setiamu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada itu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sudah beri kami kesempatan. Kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Sudah memberi kami damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bila kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa semakin hari semakin bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Tuhan kami tinggikan, maka kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya untuk kami boleh sama-sama untuk kami boleh belajar mempelajari kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, tapi hamba yakin dan percaya kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas yang senantiasa berkarya bersama-sama dengan hamba-Mu. Nyatakan firman-Mu Tuhan, curahkan isi hati-Mu untuk setiap kami semua boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman.
Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan salam perjuangan dan tetap semangat. Sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Saat ini saya ingin berbagi salah satu ayat favorit atau ayat emas yang saya pegang di dalam setiap kehidupan saya, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, teman-teman. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat 28. Ya, saya harapkan setiap kita boleh membaca bersama-sama dengan saya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 28, demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, seringkali kita ini mengucapkan kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kita seringkali mengucapkan. Ya. Atau mungkin kita mengambil satu perkataan lain bahwa rancangan Tuhan indah pada waktunya. Ada korelasi dengan ayat ini, teman-teman. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan melalui Roma pasal 8 ayat 28 ini. Namun kita pelajari saat ini, apa sih artinya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Ya. Ia mengacu pada salah satu ayat yang sering kali dikutip dalam Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 8 ayat 28 ini. Ya. Kata-kata Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ini bisa kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di situ dikatakan yang sudah kita baca tadi, ya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Atau seperti terjemahan KJV, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik untuk kebaikannya, kebaikan Tuhan, maupun kebaikan kita. Ya, ketika Allah dimuliakan, umatnya pun mendapat manfaat. Seperti di awal tadi kita berdoa, bahwa ketika Tuhan ditinggikan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan.
Sekalipun mungkin saat ini kita merasa putus asa, kita merasa ada jalan buntu, kita merasa segala sesuatunya sudah tidak mungkin untuk kita kerjakan. Menemui mungkin sebuah kegelapan yang amat gelap dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi jangan khawatir, ada berita baik yang Tuhan sampaikan untuk kita semua. Bahwa apa? Ketika Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, itu kita tinggikan, maka kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam kehidupan. Bukankah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pernah berkata, bahwa justru di dalam kelemahan-kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Maka ketika kuasa Tuhan dinyatakan, berarti umat Tuhan, kita semua ini memiliki manfaat yang baik di dalam setiap rencana Tuhan. Kita harus mengerti. Dalam Roma pasal 8, Paulus mengontraskan kehidupan yang hidup dalam pengajaran terhadap diri sendiri, ya, pengejaran. Ada jemaat-jemaat di Roma, mereka mengejar ego mereka, mereka mengejar kepentingan diri sendiri, keinginan daging mereka, dengan kehidupan yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan atau yang sesuai dengan jalan Tuhan. Ya. Jadi ada sebagian jemaat di Roma, mereka hidup di dalam keakuan mereka, kedagingan mereka, ya, keegoisan mereka. Tapi ada bagian jemaat di Roma, mereka hidup menurut jalannya Tuhan. Ya. Mereka hidup di dalam jalurnya Tuhan, tracknya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Sehingga ayat ini mengesankan kepada para pembaca bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang penuh hikmat. Janji Allah, mereka yang mengasihi Tuhan dapat mempercayai kebaikan Tuhan. Mempercayai kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kehendak Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu demi kebaikan kita. Kita berjalan bersama dengan Dia. Kalau bahasa Jawanya itu manunggaling kaulo Gusti. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada tentu. Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah untuk menebus dosa-dosa kita. Anaknya saja diberikan untuk kita. Apalagi hal-hal salah kanankah pakaian kita. Seperti firman Tuhan katakan, jangan kita khawatir terhadap apapun juga. Yang kita makan, yang kita pakai, jangan kamu khawatir.
Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Ya. Janji Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak berarti semua hal yang terjadi dengan sendirinya adalah baik. Ini teman-teman. Jadi ketika kita berpikir bahwa janji Tuhan ini, kalau ikut Tuhan berarti semuanya mulus, tanpa ada tantangan, tanpa adanya problem, tanpa adanya mungkin sakit penyakit. Itu kan keinginan kita, keinginan manusia. Dalam sebuah lagu pernah dikatakan, tak pernah dia janji hari kan panas, ya kan? Tak pernah dia janji akan ada hujan, tetapi dia janji selalu beri kekuatan. Tuhan Yesus itu tak pernah menjanjikan hari itu akan panas terus atau hujan terus. Kalau di Indonesia ya ada 2 musim. Ya. Kita belajar musim di Indonesia ini. Musim hujan sama musim kemarau. Kemarau dan hujan. Itu pasti silih berganti. Ada. Ya. Kehidupan kita pun juga seperti itu. Sekalipun Tuhan izinkan, mungkin ada sakit penyakit yang saat ini diizinkan Tuhan untuk kita alami. Itu semua pasti ada proses, ada sebuah rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Beberapa hal dan peristiwa yang jelas-jelas buruk, tetapi Allah dapat bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Dia melihat gambaran besarnya, dia memiliki rencana yang besar. Hal ini pun saya mengalami. Ketika saya menemukan ayat ini secara pribadi dengan Tuhan di sekitar tahun 2000, saya mengalami perjumpaan dengan ayat ini secara pribadi dengan Tuhan. Walaupun mungkin sejak sekolah minggu, saya ini sudah hafal ayat ini. Sudah berulang kali saya baca ayat ini. Tetapi saya baru menemukan ayat ini ketika tahun 2000. Sebuah peristiwa besar antara hidup dan mati saya. Saya mendapatkan ayat ini. Saya mendapatkan kekuatan dari ayat ini. Saya mendapatkan suatu kuasa yang dinyatakan melalui ayat ini. Di tahun 2000, saya pernah dirampok orang, dibacok orang. Tapi puji Tuhan, singkat cerita ya, saya dibacok dan harus transfusi darah 17 kantong. Ya. Terus jahitan 17. Teman-teman bisa bayangin. Antara hidup dan mati pada waktu itu. Tapi semuanya proses boleh dilalui, operasi sudah boleh berhasil, darah yang tadinya 17 kantong, yang saya cuma, waktu itu keluarga saya dapatkan cuma 2 kantong. Tapi Tuhan cukupkan semuanya. Melalui doa-doa orang-orang kudus, melalui doa-doa orang tua saya pada waktu itu. Tuhan cukupkan semua.
Masuk biaya-biaya pun Tuhan cukupkan semua. Ya. Musibah tidak ada yang bisa sama halnya seperti yang saya alami di tahun 2000. Ada banyak hal yang terjadi di sana. Ada pengajaran-pengajaran yang saya terima pada waktu itu. Rasanya tidak enak. Dirampok orang tidak enak, teman-teman. Dibacok orang tidak enak. Situasi yang tidak enak. Dan seharusnya pada waktu itu saya ngantar murid-murid saya, ngantar ada di rohani saya untuk pergi retreat ke daerah Pandak di Jawa Timur. Teman-teman bisa bayangin. Seharusnya saya besoknya itu harus retreat di Pandak, tetapi saya harus retreat di sebuah rumah sakit pemerintah. Tak enak situasinya. Siapa yang suka? Dengan kaki tergantung karena habis operasi. Seolah-olah seperti saya ini kecelakaan. Kecelakaan dalam arti patah tulang dan sebagainya. Padahal cuma otot besar yang putus. Dan 1,5 bulan saya tidak bisa jalan. Tapi saya menjalani proses di sebuah rumah sakit di Surabaya. Saya menemukan ayat Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Permasalahannya, apakah kita sudah tahu akan hal ini? Bukan berarti kita sudah seringkali baca, kita sudah hafal atau bisa mengkhotbahkan ayat ini. Kita sudah menghidupi ayat ini. Belum tentu, teman-teman. Serius. Karena ini sendiri pun saya alami. Kita sudah tahu belum? Sebelum tahun 2000, saya belum tahu. Saya belum memahami apa maksud ayat ini. Pada waktu itu saya berontak sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan untuk aku kerampokan? Tuhan, kenapa aku diizinkan untuk dibaca orang? Dan seharusnya aku besok itu Tuhan harus retreat. Tapi seolah-olah diizinkan musibah terjadi di dalam setiap kehidupan saya pada waktu itu. Lantas apa yang terjadi itu? Ketika saya berdialog dengan Tuhan, ya, mungkin lebih condong ke mungkin saya komplain sama Tuhan. Kalau dialog mah enak. Saya komplain sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kok diizinkan hal seperti ini terjadi dalam kehidupan saya. Jawaban Tuhan cuma simpel. Ditulis di tembok rumah sakit. Saya baca ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya semula juga tidak percaya.
ada hal-hal yang supranatural yang terjadi dalam proses kesembuhan ketika saya dibacok. Soalnya ada dua kemungkinan pada waktu itu kalau saya tidak segera dioperasi. Kemungkinan yang pertama adalah saya kehilangan nyawa, kemungkinan kedua saya kehilangan kaki. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih izinkan saya hidup sampai saat ini. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya masih diizinkan Tuhan memiliki dua kaki. Itu pun juga karena kasih karunia. Tanpa pertolongan Tuhan, itu tidak mungkin. Saya menceritakan tentang peristiwa yang luar biasa ini. Saya sangat terharu. Saya sangat bersyukur sekali. Tuhan kasih kesempatan kedua. Saya bisa melayani. Ya. Pastikan diri kita ini tahu, memahami rencana Tuhan. Pastikan diri kita mengetahui apa sih maksud mendatangkan kebaikan. Ya. Tadi sudah dijawab, mendatangkan kebaikan. Itu artinya mendatangkan kebaikan bagi Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi jemaat atau bagi kita semua. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, janji Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Juga tidak berarti kita akan segera atau semua yang kita inginkan itu bisa terwujud. Karena Tuhan itu memberkati bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita perlukan atau kita butuhkan. Ya. Roma 8 ayat 28 berbicara tentang kebaikan Allah dan keyakinan kita bahwa rencananya akan berjalan sesuai kehendak. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena rencana Tuhan selalu baik. Ya, kadang secara daging itu sakit, seperti yang saya alami tadi. Dan saya, secara daging sakit, teman-teman. Serius. Tetapi kita mau katakan semua baik, segala yang kau perbuat di dalam hidupku. Kita mau katakan itu. Sekalipun mungkin saat ini Tuhan izinkan teman-teman semua, dimanapun berada, Tuhan izinkan mungkin mengalami sakit penyakit, mengalami permasalahan, mengalami pergumulan, mengalami apapun yang saat ini. Bahkan sampai keputusasaan sekalipun. Tuhan izinkan itu terjadi. Kita harus tetap yakin. Dan kita harus tetap memperkatakan bahwa semua baik, segala yang kau perbuat di dalam hidupku. Ketika kita sudah menyadari, kita sudah memahami, kita bisa katakan, kita tahu sekarang. Ya. Kalau kita belum paham, dan sekali-kali kita ngomong, kita tahu sekarang. Tapi kita harus memahami benar-benar. Ya. Ayat ini berbicara, bukan yang pertama adalah
bukan untuk menjamin kondisi kita baik terus saja, tidak. Dan yang kedua, bukan setiap keinginan kita dapat terwujud dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau keinginan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak akan terwujud. Nah, kalau kita meminta sesuatu yang tidak kita perlukan, ya Tuhan tidak akan memenuhi segala apa yang kita ingin. Sebab ayatnya kan ada, ya, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang diberkati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita adalah setiap kita yang benar-benar memerlukan mujizat dari Tuhan, yang benar-benar memerlukan campur tangan Tuhan. Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang keyakinan kita. Ayat ini berbicara tentang rencananya selalu baik. Orang Kristen dapat memiliki keyakinan bahwa apapun keadaan atau lingkungan kita, Tuhan aktif untuk menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan rencana yang baik dan bijaksana. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju. Kadangkala kita ini sebagai manusia, kita menganggap diri kita sudah bijak. Kita menganggap diri kita ini sudah baik. Kita menganggap diri kita ini sudah benar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Tuhan yang melihat hati, Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Sedetil apapun di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tahu. Ya. Tuhan aktif. Dengan pengetahuan ini, kita dapat belajar untuk merasa cukup. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, itu akan menimbulkan ucapan syukur yang luar biasa. Kalau ibadah tidak disertai dengan rasa cukup, kita akan minta terus. Apakah kita seperti lintah yang minta terus? Tuhan berkata aku, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan jodoh, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pelunasan hutang, Tuhan berikan apapun yang aku butuhkan, Tuhan. Tidak. Harus disertai dengan rasa cukup. Ya, teman-teman. Kita lihat Filipi pasal 4 ayat 11. Coba kita baca. Filipi pasal 4 ayat 11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, ini Rasul Paulus berkata, aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Untuk kita ini bisa mencukupkan diri kita. Jangan merasa kurang.
Kita harus memahami ini. Fakta bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, berarti rencana Tuhan tidak akan gagal dalam setiap kehidupan kita. Cepat atau lambat, rencana Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Cepat atau lambat. Kalau memang Tuhan izinkan untuk kita disembuhkan dari sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan. Ya. Jadi jangan pernah tawar hati kalau kita misalnya berdoa untuk orang sakit dan orang sakitnya enggak sembuh, tapi malah berangkat ke rumah Bapak gitu, jangan tawar hati gitu. Mungkin itu sudah waktunya mereka pulang ke rumah Bapak. Dan kita tawar hati, Tuhan tak doakan sembuh kok malah berangkat. Ya. Mendatangkan kebaikan, bahkan ketika kita yang adalah bagian dari rencananya, nah kita sudah dipanggil. Karena kita meresponi panggilan sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita mempercayai Tuhan dan jalannya, kita dapat yakin bahwa Allah aktif dan berkuasa atas nama kita. Jadi kita ini jadi alat. Kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan, memanifestasikan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita akan melihat Allah di dalam setiap kehidupan kita. Yakinlah bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus akan memperlengkapi kita untuk kebaikan, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik. Jadi segala sesuatu yang baik, yang murni, yang sedap didengar, yang mulia, yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Jangan pikirkan yang jelek-jelek. Kalau sakit ya kita harus imani. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sakit ya kita imani. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kita mau pilih yang mana? Kita mau bergembira di dalam Tuhan, atau kita mau memilih semangat yang patah? Mengasihani diri sendiri. Sehingga setiap sakit penyakit malas dalam kehidupan kita. Kalau sakit penyakit, kita mengalami sakit. Sebenarnya kita nggak perlu panggil hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun untuk mendoakan kita. Kita bisa berdoa sendiri. Karena Tuhan kasih roh yang sama kok. Setiap orang percaya dikasih kuasa yang sama. Untuk menyembuhkan orang sakit dikasih kuasa yang sama. Jangan khawatir. Ya. Ketika kita sakit, kita mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Aku mau gembira di dalam Tuhan. Aku mau bersyukur. Aku mau memuji Tuhan. Terus apa lagi? Kita mau katakan bahwa tubuhku adalah bait Allah. Setiap sakit penyakit tidak berhak tinggal di dalam kehidupanku. Itu namanya
Tuhan berkarya melalui kita. Kita menjadi manifestasi kuasa Tuhan. Tidak perlu yang muluk-muluk. Kadang-kadang manusia ini, dalam tanda kutip ya, kita ini membutuhkan mujizat-mujizat yang dahsyat, mujizat-mujizat yang luar biasa. Sebenarnya mujizat-mujizat yang dahsyat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita setiap harinya. Cuma kita nggak sadar aja, kita nggak tahu aja. Salah satu contoh, setiap hari, setiap pagi, kita bisa menghirup udara segar. Kita bisa melihat sinar matahari. Apakah kita pernah berdoa untuk minta udara pagi, untuk minta sinar matahari besok pagi? Tidak pernah, teman-teman. Yakinlah bahwa Allah memberikan kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan itu selalu baru. Ya, setiap pagi. Sekalipun kita tidak pernah meminta sama Tuhan, tapi Tuhan sedia langit baru. Baik ketika mataharinya terbit di sebelah timur pada waktu mendung, mungkin tertutup awan, tetapi yakinlah matahari ini tetap terbit. Sekalipun tertutup awan, mataharinya tetap terbit kok. Ya. Mungkin saat ini kita tidak melihat, seolah-olah pertolongan Tuhan itu tidak tampak. Tapi yakinlah, dalam setiap kehidupan kita, sekalipun mungkin saat ini kita terpuruk, yakinlah, matahari Tuhan, sinar terang Tuhan, kemenangan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, tetap terbit di dalam setiap kehidupan kita. Rancangan Tuhan tetap terbit dalam setiap kehidupan kita. Ya. Tuhan mengetahui masa depan dan keinginannya akan tercapai. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, menurut Yesaya pasal 46 ayat 10. Ya. Kita baca Yesaya pasal 46 ayat 10. Memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Inilah maksud Tuhan. Ya. Bahkan ketika segala sesuatu tampak kacau dan tidak terkendali, Tuhan tetap memegang kendali. Terkadang kita khawatir tentang apa yang terjadi pada kita karena tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Tetapi Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini tidak cukup untuk saya khotbahkan selama 1 jam ini. Tidak cukup. Mungkin di next khotbah saya berikutnya, saya akan lanjutkan tentang Roma pasal 8 ayat 28. Bahwa rencana Tuhan adalah sebuah proses kehidupan. Rencana Tuhan
yang kita hidupi saat ini adalah sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani. Jangan pernah diambil instannya saja. Karena iman Kristen tidak berbicara tentang sesuatu yang instan. Iman Kristen adalah sesuatu yang melalui proses kehidupan. Jadi, sebelum saya mengakhiri khotbah sesi saya yang pertama ini, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Pahami, ketahui, ya, Roma pasal 8 ayat 28 tadi, kita tahu sekarang. Pak, ya, pastikan diri kita mengetahui rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Syukur Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulah bukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bukalah mata hati kami Tuhan, supaya kami mengetahui, supaya kami memahami rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Engkau membuat rencana yang besar dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur atas setiap firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah meteraikan setiap firman-Mu dalam roh hati kami, sehingga kami bisa menghidupi firman-Mu Tuhan. Bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami yakin dan percaya saat ini mujizat Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Berkati setiap kami yang sudah boleh bersekutu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.